Israel mengatakan Iran dalam 6 bulan bisa punya bahan baku bom nuklir. Zionis ketakutan. Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengatakan Iran membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk menghasilkan bahan fisil yang cukup untuk satu senjata nuklir. Jangka waktu itu hampir 2 kali lebih lama dari yang diperkirakan pejabat senior pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Israel mewaspadai niat pemerintahan Biden untuk memasuki kembali kesepakatan nuklir Iran 2015. Israel telah lama menentang kesepakatan tersebut. Washington berpendapat bahwa langkah pemerintah Donald Trump untuk mundur dari kesepakatan tersebut menjadi bumerang karena mendorong Iran meninggalkan pembatasan aktivitas nuklir. Bulan lalu, sehari sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan apa yang disebut waktu breakout. Iran mengalami percepatan lebih dari setahun sesuai kesepakatan menjadi sekitar 3 atau 4 bulan. Waktu breakout adalah masa yang diperlukan Iran untuk memperkaya uranium dengan kemurnian untuk membuat bom nuklir. Pernyataan Blinken itu mendasarkan komentarnya pada informasi dalam pelaporan publik. Meski demikian, Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengatakan pemerintahan Trump sangat merusak proyek nuklir Iran dan seluruh kekuatan yang dibangun Teheran. Dalam hal pengayaan, mereka berada dalam situasi dalam waktu sekitar setengah tahun jika mereka melakukan semua yang diperlukan. Adapun persenjataan nuklir, jangkauannya sekitar 1 atau 2 tahun, ungkap dia pada Badan Penyiaran Publik KAN. Iran menyangkal tuduhan ingin mengembangkan persenjataan nuklir. Teheran baru-baru ini mempercepat pelanggaran kesepakatan sebagai tanggapan atas mundurnya Amerika Serikat dari kesepakatan dan juga penerapan kembali sanksi terhadap Iran. Perkiraan kuartalan terakhir oleh pengawas nuklir PBB pada November menunjukkan stok uranium yang diperkaya Iran telah meningkat menjadi 2,4 ton, lebih dari 10 kali jumlah yang diizinkan berdasarkan kesepakatan. Namun jumlah itu masih sebagian kecil dari lebih 8 ton yang dimiliki Iran sebelumnya. Sejak itu Iran telah memulai perkaya atau memperkaya uranium ke kemurnian yang lebih tinggi. Kembali ke 20% yang dicapai sebelum kesepakatan dari maksimum sebelum 4,5%. Kesepakatan itu menetapkan batas pengayaan uranium 3,67%, jauh di bawah 90% untuk level senjata, ungkapnya. Sementara itu, remehkan ancaman Israel, Iran sebut Tel Aviv tidak pernah berani menyerang. Pejabat militer Iran angkat bicara atas rencana serangan Israel. Hossein Devgan, penasihat militer untuk pemimpin revolusi Islam, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei meremehkan ancaman yang dikeluarkan Tel Aviv terhadap Iran. Hossein mengatakan Israel hanya berbicara, tidak pernah benar-benar berani menyerang negaranya. Bahkan Israel tidak berani untuk tembak peluru ke Iran tersayang, katanya dalam sebuah tweet Rabu 17 Januari 2021. Dia memperingatkan Israel, Iran memang akan bertahan. Namun pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberi hukuman berat bagi pihak yang berani menyerang. Sebagaimana dilansir Pers TV Kamis 28 Januari 2021. Pernyataan tersebut muncul 1 hari setelah Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Aviv Kosavi, memperingatkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden agar tidak bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran 2015. Jika dia juga telah memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan persiapan jika ada kemungkinan untuk melakukan tindakan ofensif terhadap Iran. Saya perintahkan tentara untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional selain yang sudah ada. Kami sedang mengurus rencana ini dan akan mengembangkan selama tahun mendatang. Yang memutuskan untuk melaksanakannya tentu saja adalah para pemimpin politik. Tapi rencana itu harus di atas meja. Di sisi lain, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran menggambarkan retorika Kosavi sebagai tidak lebih dari halusinasi.
Jika Zionis melakukan tindakan bodoh atau kesalahan apapun, bahkan yang terkecil sekalipun terhadap Iran, mereka akan menghadapi reaksi yang akan menghancurkan Tel Aviv dan mempercepat akhir rezim mereka, kata Brigadir Jenderal Abol Faz Sekarsi kepada Al-Alam, jaringan berita berbahasa Arab Iran. Dia juga mengatakan angkatan bersenjata Iran telah memperkuat kemampuan pertahanan mereka dari hari ke hari. Dan bahkan negara itu mampu melakukan operasi strategis untuk menjatuhkan musuh. Iran memiliki pesan untuk negara-negara di dunia bahwa pendirian suci Republik Islam tidak berusaha untuk membangun senjata nuklir dan tidak akan pernah bergerak di jalur ini berdasarkan fatwa Ayatollah Khomeini karena menganggap tindakan seperti itu dilarang terkait pertahanannya dan tidak ada yang disembunyikan. Zionis telah menguji diri mereka sendiri melawan kekuatan perlawanan, kata Jenderal Iran, menggambarkan militer rezim sebagai pengecut dan lemah. Lebih lanjut, dia merujuk pada keretakan politik yang melebar di rezim Israel dan meningkatnya seruan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dilanda skandal untuk mundur. Dia mengatakan dengan sinis bahwa Tel Aviv pertama-tama perlu menahan unjuk rasa protes terhadap Netanyahu sebelum mengeluarkan ancaman terhadap orang lain. Iran telah berulang kali menyatakan program nuklirnya sebagai program sipil eksklusif, tunduk pada pengawasan PBB paling intensif yang pernah ada. Teheran menandatangani rencana aksi komprehensif bersama pada 2015 dengan 6 negara yang mengarah pada kerjasama erat antara Teheran dan Badan Energi Atom Internasional. Kendati demikian, Israel melobi secara intensif untuk menghentikan perjanjian nuklir tersebut. Namun, pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat merusak perjanjian dengan meninggalkannya pada Mei 2018. Padahal banyak laporan IAEA menyebut Teheran patuh penuh terhadap perjanjian tersebut. Kala itu Israel mendukung penarikan sepihak Washington dari JCPOA dan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran yang terjadi. Rezim Israel diyakini sebagai satu-satunya pemilik nuklir di Timur Tengah dan diperkirakan memiliki antara 200 dan 400 hulu ledak nuklir di gudang senjatanya. Tel Aviv telah menutup telinga terhadap seruan internasional agar rezim tersebut bergabung dengan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir.